Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Apa kabar anak sekalian? Iya, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti materi kita ya pada hari ini, yaitu mata pelajaran PAI dengan materi berakhlak karimah ya. Oke, sekalian boleh buka halaman 45 bukunya. Minggu yang lalu sudah kita bahas untuk bab 4 ini, yaitu berakhlak karimah. Kita sudah bahas tentang arti jujur ya, dan bagaimana cara menerapkannya, terus sikap amanah ya, dan bagaimana cara menerapkannya. Berikutnya bagaimana cara menghormati orang tua dan guru ya, sudah kita pelajari ya. Oke, hari ini kita akan membahas materi dari bab 4 ya, yaitu tentang sikap dan santun. Sikap santun dan menghargai ya. Oke, silakan buka bukunya halaman 45. Ya, apa arti santun itu? Santun adalah bersikap sesuai dengan tata krama yang diterapkan ya. Kita bersikap sesuai dengan tata krama aturan yang diterapkan ya di sebuah lingkungan. Baik tata krama di sekolah ya, tata krama di rumah, terutama di lingkungan perumahan dan di mana saja. Ini namanya orang yang santun ya, mau menerapkan tata krama atau aturan yang ada di sana. Adapun tata krama adalah aturan yang berperilaku yang harus ditaati ya. Aturan yang berperilaku yang harus ditaati oleh semua orang, oleh kita semuanya. Sikap santun merupakan wujud sikap menghormati. Jadi kalau kita santun, berarti kita mau menghormati orang lain ya. Berarti kalau ada anak yang tidak santun, berarti tidak mau menghormati orang lain. Kalau kita tidak menghormati orang lain, berarti kita juga tidak menghormati diri kita sendiri ya. Sikap santun harus diterapkan kepada semua orang ya, baik orang tua kita ya, tetangga kita, teman kita, guru kita, dan siapa saja orang yang kita jumpai, yang kita ajak berbicara ya, atau mungkin bersosialisasi gitu ya. Jadi kita harus terapkan sikap santun ya. Perilaku santun dapat ditunjukkan ketika kita berbicara ya. Jadi kita berbicara dengan orang lain, dengan teman, orang tua, bagaimana cara sikap santunnya? Harus berbicara yang lembut ya, tidak boleh kasar, tidak boleh bentak-bentak, tidak boleh teriak-teriak ya. Oke, contoh kita ketika bersikap santun di sekolah ya, ketika ada teman kita yang salah, kita cara menegurnya nggak boleh teriak-teriak ya, nggak boleh marah-marah ya, tapi dengan cara yang baik ya. Ketika kita mungkin melakukan kesalahan ya, kita ketika menegur juga tidak boleh kasar ya dengan adik kita. Ketika orang tua kita mungkin lupa atau mungkin ada kesalahan sedikit itu ya, ketika menegur orang tua kita, mungkin juga harus dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut itu ya. Nah, contoh di sekolah, seandainya kita menemukan teman kamu yang yang sombong ya, yang merasa jagoan, yang merasa hebat itu ya, kita tidak boleh membenci ya kan, tidak boleh ikut seperjagoan ya, nggak boleh sok jago juga ya kan dengan orang yang anaknya seperti itu. Bagaimana caranya? Yuk kita harus bersikap lembut kepada dia kan. Jangan mudah terpancing kalau dia marah-marah, kita jangan ikut-ikutan marah. Kalau ada teman kita yang berjagoan, jangan ikut-ikutan soal jagoan. Ada teman kita yang berkata kasar, kita juga jangan ikut berkata kasar ya. Kita harus berkata lembut ya kan. Iya. Karena apa? Sikap yang kasar atau sikap yang tidak baik, kalau orang yang berbicara tidak baik harus dilawan dengan sikap yang santun, sikap yang lembut ya. Nanti lama-lama akan merubah mereka kan, orang yang kalau berbicara kasar, teman kita yang berbicara kasar, terus sok jagoan, terus suka marah-marah. Kalau kita bersikap santun, lama-lama mereka juga akan santun kepada kita ya. Itu makanya sikap kasar harus dilawan dengan sikap yang lembut ya. Oke, sikap santun juga kita tunjukkan kepada orang yang mungkin yang lemah ya, anak yang mungkin mempunyai kekurangan ya, yang tidak pandai ya, kita juga harus lembut, harus santun ya, tidak boleh berbicara yang menyakiti hatinya ya. Jadi ketika melihat teman kita yang mungkin ya
tidak pandai, kita harus berbicara lembut, tidak boleh kasar ya, karena takut menyakiti hati dia ya. Jadi sikap santun itu dapat diterapkan di mana saja dan dengan sifat teman yang seperti apa saja. Teman yang kasar kita balas dengan sikap yang santun. Teman yang suka berbicara kasar, kita harus bicara santun. Teman yang berbicara mungkin suka marah-marah, teriak-teriak, kita harus bicara santun kepada dia. Nah, terus temannya mungkin lemah ya, yang suaranya lembut, yang mungkin punya banyak kekurangan ya, atau mungkin tidak pandai, itu juga harus bicara santun dengan mereka ya. Ini akan merubah orang-orang yang tadinya tidak santun akan menjadi santun ya. Anak yang mungkin lemah, kita bicara santun, tidak akan sakit hati walaupun kita tegur ya kan, walaupun kita ajari gitu ya, walaupun kita kita tegur ya, atau mungkin kita nasihati ya. Tapi kalau kita menasihati orang dengan cara yang tidak santun, ini justru mungkin akan membalik ya, tidak akan mendengarkan nasihat kita, tidak akan mendengarkan apa yang kita sampaikan gitu ya. Tuh. Jadi sikap santun harus kita terapkan di mana saja berada ya, dengan sifat orang yang seperti apa saja ya. Sifat teman yang seperti apa saja, baik sifat teman yang kasar, yang suka marah-marah ya, yang mungkin yang lemah ya, kita harus bersifat santun kepada mereka ya. Oke, buka halaman 46. Sekarang kita lihat contoh perilaku santun kepada teman ya. Iya. Di sini di buku ada ya. Kalian boleh buka bukunya di sana ya. Oke. Biasanya kalau kita di kelas itu kan banyak menjumpai teman-teman yang sikapnya berbeda-beda ya. Nah, boleh saja kita berteman dengan siapa saja ya, berteman dengan anak yang baik ya kan. Ketika mendapat anak yang kurang baik atau mungkin kasar, kita juga harus berteman dengan mereka ya. Nah, ketika teman kita melakukan kesalahan, kita tegur dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun ya kan. Nah, sikap santun kepada teman, contohnya nih ya, ketika kamu di kelas, biasanya kan kita mau duduk nih, datang pagi-pagi, tiba-tiba sudah ada teman kita yang menduduki tempat duduk kita ya kan. Nah, kita mau negur, jangan langsung ini tempat duduk saya, minggir. Nggak boleh begitu ya, dengan cara yang santun. Nanti anak yang tadi sudah menempati duduk kita, dia akan menerima, akan memberikan tempat duduk kita dengan baik juga ya kan. Atau mungkin tidak melawan ya, atau tidak berkata kasar kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara yang tadi ya, yang santun. Contoh nih kan, dengan kata-kata maaf boleh. Oh ya maaf, ini tempat duduk saya, kamu boleh nggak digeser sebelah sana, gitu ya kan? Dengan kata-kata maaf ya kan. Kalau nggak, oh iya maaf ya, ini tempat duduk saya. Atau mungkin ketika pensil kamu ya kan ditemukan teman yang lain, ketika kamu akan minta dengan kata yang santun, Andi maaf dong, ini kalau nggak usah tempat pulpen saya deh, boleh nggak saya minta, boleh nggak saya ambil, nah gitu ya kan. Jangan dengan Andi kamu mencuri ya, ini punya saya ini ya kan. Ini malah sudah kan membalik, atau mungkin justru akan menjadi keadaan menjadi ribut ya. Jadi dia akan marah, merasa dituduh menjadi pencuri gitu ya, padahal mungkin dia menemukan tempat pensil kita ya kan. Nah ini, jadi sifat santun itu tadi ya harus kita terapkan di mana saja berada kan. Oke. Bolehlah kita harus berbicara lembut dengan siapa saja, walaupun anak itu kasar dengan kita, anak itu baik dengan kita, tetap kita berperilaku lembut ya, dengan cara tadi ya, kata-kata maaf, kata-kata mohon maaf, kata-kata tolong, kata-kata oh iya, boleh tidak gitu ya. Pokoknya kata-kata yang baik ya, yang harus kita sampaikan kepada teman-teman kita ya, atau dengan orang yang lain ya. Itulah manfaat dari sikap santun. Orang yang santun berarti yang bisa menjaga omongannya, yang bisa menjaga lidahnya, yang bisa menjaga pembicaraannya ya. Karena lidah itu sangat berbahaya kalau kita tidak bisa menjaganya. Mulut itu sangat berbahaya kalau kita tidak bisa menjaganya. Ada kata-kata bijak di dalam ajaran kita, yaitu alisanu kasaif ya, kasaif. Lisan itu bagian pedang ya, tajam ya kan. Kalau kita nggak hati-hati menggunakannya, kita akan terkena ya kan, terluka gitu ya. Ya. Ada lagi perilaku
kata-kata mutiara yang baik yang lain, yaitu ada mulutmu harimaumu gitu ya. Kenapa dibilang begitu? Karena mulut ini sangat berbahaya kalau tidak bisa menjaganya kan. Mulut bisa menyebabkan kita selamat ya. Mulut juga bisa menyebabkan kita jadi celaka ya. Jadi makanya harus dijaga dengan baik gitu ya. Kalau di Arab tadi ada ya alisanu kasaif, kata-kata mutiaranya. Lisan itu bahkan pedang. Yuk kita jaga lisan kita dengan baik. Dan juga dari bahasa Indonesia ada kata-kata mulutmu harimaumu gitu ya. Itu. Ada juga dari bahasa Jawa nih ya kan, kata-kata bijak ya supaya kita bersikap atau menjaga lisan kita. Orang Jawa mengatakan ajining diri kumantung ing lati ya kan. Wah, apa itu artinya? Kehormatan seseorang bergantung pada lidahnya. Nah, jadi orang itu akan dihormati orang lain ya. Kita akan dihargai orang lain kalau kita bisa menjaga lidah kita, lisan kita. Oke? Oleh karena itu mulai hari ini ya, yuk kita sama-sama berperilaku santun kepada siapa saja ya, kepada teman, kepada orang tua, kepada adik kita, saudara kita, bahkan kepada orang lain kita harus bersikap santun ya dalam berbicara. Oke. Selanjutnya kita akan coba mempelajari sikap menghargai teman ya. Iya, bagaimana cara sikap menghargai teman ya. Lihat halaman 46 ada di paling bawah, barisan paling bawah ya, sikap menghargai teman. Menghargai teman itu dapat dilakukan dengan cara menerima apapun keadaannya ya. Ya, jadi ketika kita berteman dengan siapapun harus menerima apapun keadaan teman kita, kekurangannya ya, kekurangan dan kelebihannya. Kalau kelebihan, alhamdulillah teman kita punya kelebihan, kita syukuri ya, orangnya baik kan, pinter ya kan, cantik, ganteng, terus bicaranya lembut ya kan, orangnya apalagi mungkin bersih ya kan, terus orang kaya ya kan, kita terima kalau teman kita seperti itu keadaannya. Sebaliknya juga kalau kita punya teman yang banyak kekurangan ya, contoh dia bodoh ya kan, atau mungkin dia ada kekurangan atau cacat gitu ya, dia mungkin pakainya nggak rapi kan, atau mungkin juga orang miskin, harus kita terima semuanya. Mungkin dia berkulit hitam ya kan, tidak nggak ganteng, nggak cantik gitu ya, harus kita terima dengan baik, harus kita hargai semua teman yang yang ada di lingkungan kita, baik di sekolah kita, di lingkungan rumah kita ya kan, harus kita hargai dengan baik, tidak boleh memilih-milih teman juga. Aku pengen teman yang begini saja, nggak mau teman yang begitu, nggak boleh ya kan. Nah, kecuali kalau teman yang berperilaku kurang baik, boleh kita harus jaga diri ya, harus kita bisa memilah. Kalau ada teman yang kurang baik ya kan, kita tegur ya kan, kita nasihati dengan baik. Kalau tidak mau ya sudah kan, biarkan saja ya. Kita harus menerima siapapun yang mau berteman dengan kita ya. Ya. Oke. Lihat di halaman 47 ya. Contoh berperilaku menghargai teman ya. Sikap santun sama pentingnya dengan sikap menghargai. Jadi menghargai orang lain itu sama pentingnya dengan sikap santun ya. Perilaku menghargai harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari, baik kepada orang tua, kepada guru maupun kepada teman. Kita harus bersikap menghargai orang lain, baik di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada ya. Jadi menghargai orang lain ini sama pentingnya seperti sikap santun ya. Karena apa? Karena ketika kita menghargai orang lain pun juga akan menghargai kita ya. Bagaimana cara menghargai orang lain tadi ya? Menerima kelebihan dia, menerima kekurangan dia, berbicara yang sopan ya kan, menasihati ketika teman kita salah ya kan. Ya, kita contoh menghargai orang lain ya. Seperti apapun keadaan teman kita ya, kita terima dengan baik. Ketika kita melakukan belajar di kelas ya kan, teman kita ada yang berbeda pendapat ya kan, contoh menurut ketika dia menjawab soal matematika salah, tidak benar, kita harus menghargai apa? Menghargai usaha dia. Tidak boleh, wah kamu parah nih, kamu payah nggak bisa, makanya nih kamu nggak pernah belajar ya, kamu bodoh sih, nggak boleh begitu. Hargai hasil
hasil dari pekerja atau hasil dari usaha teman kalian. Nah, ketika bermusyawarah juga ya, ketika kita sedang berbicara mengerjakan menyelesaikan tugas, contoh tugas yang diberikan oleh guru kita, melakukan diskusi ya kan, diskusi itu membicarakan, mencari jawaban bersama-sama gitu ya. Ketika ada teman kalian yang salah, kalian tidak boleh menyudutkan, tidak boleh menjelekkan atau menyalahkan jawabannya. Diterima aja dengan baik. Kalau salah diberikan penilaian tapi dengan cara yang santai. Oh ya maaf, punya kamu kurang tepat, lebih baik seperti ini gitu ya. Jadi orang itu ketika kita berbicara sopan atau santun, mereka kan merasa dihargai gitu ya, tidak disudutkan, tidak dipojokkan atau mungkin tidak merasa disalahkan. Ini manfaat dari sikap menghargai ya kan, dengan tadi ya, dengan saya menerapkan santun. Jadi kalau kita menghargai orang lain, pasti akan kita menerapkan sifat santun kita. Jadi sikap santun itu tidak tidak jauh dari sikap menghargai kepada orang lain. Ini satu kesatuan ya. Kalau kita menghargai orang lain, pasti kita akan menerapkan sifat santun kepada orang lain ya. Oke, itulah materi kita pada hari ini, yaitu tentang sifat santun dan menghargai pada orang lain ya. Kalian boleh terapkan dimanapun kalian berada, ya kan, kapanpun kalian berteman atau mungkin melakukan kegiatan, baik kegiatan pembelajaran atau bermain dengan orang lain atau mungkin berkumpul dengan tetangga saudara kalian, orang tua kalian. Yuk kita terapkan sifat santun dan menghargai orang lain ya, baik menghargai kondisi fisik orang lain ataupun menghargai hasil atau mungkin pendapat orang lain. Oke. Cukup sekian materi yang Pak Guru sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Silakan nanti kalian baca bukunya kalau memang ada yang kurang jelas. Nah, selanjutnya nanti kalian boleh kerjakan ya untuk PAI-nya halaman 49 bagian pilihan gandanya saja ya. Jadi bagian A-nya saja ya, 1 sampai 15 di buku paket kalian. Oke. Selamat mengerjakan, tetap semangat dan rajin belajar di rumah. Hargai, terapkan sifat santun dan sikap menghargai orang lain dengan baik. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.